الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Bersama kita sekarang ini kitab yang bernama Ifadatu al-Ikhwan bi adillati tahrimi syurbid dukhan, yang walaupun dengan kita tidak mempelajari, yang walaupun dengan kita tidak menyimak isi dan kandungan daripada kitab yang berkenaan, tapi secara spontan dengan kita akan bisa memastikan pembicaraan apa saja yang dibicarakan di dalam kitab, pembahasan apa saja yang dibahas, dan juga dengan permasalahan apa saja yang diangkat daripada nama kitab yang berkenaan kita sudah tahu. Ifadatul Ikhwan bi adillati tahrim syurbid dukhan. Jadi mungkin saja dengan seseorang yang tidak mengerti, yang tidak pernah membaca, yang tidak pernah melihat, yang tidak pernah mendengar, yang tidak pernah mengamati, akan kaget dan terkejut saat ketika dengan kita mengatakan tahrimi syurbid dukhan, haram kita merokok. Sebenarnya kalau dengan di zaman kita sekarang, saat ketika dengan berbagai penemuan daripada penemuan kepada penemuan, penelitian kepada penelitian, setelah dengan angka yang berbicara, setelah dengan statistik yang disebutkan, rasanya sudah tidak perlu lagi dengan kita untuk kita membimbangkan. Sudah tidak sepatutnya dengan ulama yang pertama dan juga dengan masyarakat kita yang kedua, bangsa Indonesia secara khusus, tidak perlu kita bimbang dan ragu bahwasanya merokok hukumnya haram. Hanya saja barangkali yang mengejutkan masyarakat kita di Indonesia, saat ketika dengan fatwa yang seperti itu diperdengarkan atau kedengaran dengan kedua belah telinga mereka, yang mengejutkan, yang membisingkan orang-orang tertentu di Indonesia, ini disebabkan karena dengan merokok merupakan suatu tradisi, merupakan suatu adat istiadah, adah mustahkamah dengan istilah saya di mukaddimah, dengan istilah yang kita sebutkan pada pendahuluan, suatu fenomena zahirah mustahkamah yang sulit untuk diberantas, yang sulit untuk dihilangkan, untuk dilenyapkan. Itu adalah merupakan satu tradisi, itu adalah merupakan satu budaya, itu adalah merupakan satu adat, itu adalah merupakan satu kebiasaan yang dengan kita sulit untuk menghapuskannya daripada kamus kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau seandainya dengan kita berbicara secara umum, yang dengan kita tentunya kita adalah sebagai calon kiai masa depan, yang dengan umat itu adalah di bawah genggam kita, mau kemana kita arahkan, mau kemana kita bawa, dengan cara hidup yang bagaimana, dengan pola pikiran yang bagaimana, itu tergantung dengan pendirian kita masing-masing. Kalaulah dikatakan oleh ahli kesehatan bahwasanya tiap orang yang merokok itu akan kehilangan 22 tahun daripada usianya, memang kita meninggal dengan umur, kita meninggal dengan ajal kita masing-masing, kita meninggal dengan ajal kita masing-masing. Tapi tidakkah tiap segala sesuatu yang berlaku di permukaan bumi Allah itu mempunyai sebab?
Kalau dengan umur seseorang itu 70 tahun yang diperuntukkan Allah, akan berkurang 22 tahun daripada usianya. Tiap satu batang rokok yang dihisap itu tidak kurang daripada 12 sampai kepala 24 detik berkurang daripada usianya. Ini bukan kita lagi yang berbicara seperti itu. Kenapa sampai dengan rokok memasyarakat di Indonesia? Tuh dengan tali kali jagat atau dengan tali kali jago atau dengan kali jago, anak ada tahu istilahnya, rokok yang diproduksi oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia. Saat ketika dengan rokok memasyarakat di tumpah kita, ini memasyarakat disebabkan karena ulama. Tidakkah kita sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi-nabi dan rasul, tidakkah tugas kita untuk menyelamatkan umat? Tidakkah tugas kita untuk menyelamatkan bangsa? Tidakkah tugas kita untuk kita menaburkan kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani? Tidakkah dengan tugas daripada para ulama sebagai warasatul anbiya wal mursalin untuk menyebarkan yang positif, untuk menaburkan yang baik, bukan untuk mempercepatkan matinya umat? Masya Allah, kita hari ini kada berbicara dengan hukum. Kita berbicara dengan data dan fakta. Kita berbicara dengan statistik. Kita berbicara dengan pendapat ahli kesehatan, bukan dengan pendapat kita sebagai ulama. Profesor Dr. Qardawi, sebelum Anda dengan kitab yang kedua, kitab yang pertama Anda sudah tahu, mohon maaf, kada apa-apalah sedikit promosi kitab. Dengan kitab kita yang kedua, ini dalam waktu yang sama bergandingan, kitab ini insya Allah menyusul. Tadi dicetakkan cuma berapa? Cuma 70 aja. Ada kalau lagi di situ? Ada kalau lagi? Ada. Nah, siapa yang hendak ambil? Jadi kita gandingkan siapa yang hendak. 70-annya ada, karena salah menyusul. Apa yang ada? Stop dulu nih. Nanti di dalam PCD-nya stop juga. Habis. Nah, jadi dengan keterangan daripada Dr. Qardawi, kita tingkat anak ganal, ada itu halus, sebab ganal ini ada tengahnya anak ada basic. Ini fotokopian aja, anak mencetak mohon maaf. Jadi jangan dikira mangkuhlu kehilir apa segala macam, ini banyak duit. Bujur aja bang kuhlu kehilir, banyak kesana dan kemari, tapi hutang banyak juga. Tapi jangan direkam dulu lah, karena dulu terkesah dulu, santai aja dulu. Hari ini kita bebas, acara kita bebas. Jadi tahu hutang mencetak 1000. Yang kita pakai cuma 300, 400. Nah selebihnya tuh kemana? Jadi kita terpaksa minjam duit untuk cetak kitab. Memang ada untung kalau habis. Tapi kalau kada habis, lebih untungnya wallahu alam. Mungkin 5-6 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ala kulli hal. Jadi kami cetak fotokopi aja kitab yang ada tadi itu hanya sekitar 70-an. Mungkin nanti menyampaikan satu masalah hukum. Kita tidak ingin dikatakan seperti itu. Dan insya Allah tidak akan ada yang mengatakan sedemikian rupa. Akan tetapi supaya lebih bijaksana dengan kita pada waktu kita menganalisa masalah hukum, di sini kada kurang daripada 21 pendapat ulama mu'tabar, seumpama Dr. Qardawi, seumpama Syekh Hasanin Maghlub, seumpama Syekh Ismail Usman Zain, seumpama Syekh Sulaiman Kurdi, seumpama dengan pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, seperti dengan Syekh Abdul Halim Mahmud, kada kurang daripada 21 fatwa ulama tentang merokok, dan pendapat mereka yang mengatakan makruh, pendapat mereka yang mengatakan mubah, pendapat mereka yang mengatakan haram, itu kita muat di dalam kitab yang kedua. Dan kalau kita memperhatikan, yang walaupun ada pendapat mengatakan makruh, yang walaupun ada pendapat yang mengatakan mubah, akan tetapi ketergantungannya kalau memang dengan rokok itu tidak memudaratkan. Jadi dengan fatwa-fatwa yang seperti itu, Anda lihat fatwa daripada Syekh Hasanin Maghlub, fatwa daripada Syekh Abdul Halim Mahmud, fatwa daripada Syekh Ismail Usman Zain, fatwa daripada Syekh Mahmud Shaltut, fatwa daripada Profesor Dr. Syekh Qardawi, itu mengatakan ada di antara daripada kita jasmaninya, kekuatannya, kesehatannya itu sanggup untuk mengalahkan kesan negatif daripada rokok, dampak negatif daripada rokok.
jar sidin nang kaya itu, jar ulama-ulama tadi itu, pendapat-pendapat yang mengatakan merokok itu boleh sebab dengan sebagian daripada kesehatan seseorang sanggup untuk menahan, atau juga dengan rokok sanggup tidak mempengaruhi kesehatan, yang sanggup untuk tidak terpengaruh dengan rokok yang diisapnya. Apakah kira-kira itu betul? Yang walaupun dengan pendapat yang mengatakan makruh atau juga dengan pendapat yang mengatakan mubah dengan alasan yang seperti tadi, kalau memudaratkan kepada perekonomiannya haram, kalau mengganggu dengan kesehatannya haram, kalau tidak mengganggu kepada kestabilan ekonomi, perekonomian sehari-hari, dan juga tidak mengganggu kepada kesehatan, dikatakan hukumnya mubah atau dikatakan hukumnya makruh. Ini bahasa orang bahari. Dan juga dengan Syekh Hasanin Makhluk saat ketika memfatwakan masalah tersebut sesuai dengan penelitian dan pengamatan pada waktu itu. Tapi setelah semuanya mengatakan, semuanya ana maksudkan di sini daripada para ulama dan juga daripada ahli kesehatan, saat ketika dengan mereka menyebutkan, merentetkan satu persatu daripada kesan buruk daripada tadkhin, daripada merokok. Dan juga kata Profesor Dr. Qardawi yang disebutkan fatwa beliau di sini pada halaman yang terakhir atau pada bagian yang terakhir halaman 97, kata Profesor Dr. Qardawi rahimahullahu taala, di mana dengan ulama-ulama kita dahulu yang memfatwakan merokok halal sesuai dengan kajian dan pengamatan pada waktu itu. Tapi saat ketika dengan kita telah merentetkan satu persatu daripada dampak negatifnya, dan yang patut untuk ditakunakan dan ditanyakan perkara tersebut itu kita tanyakan kepada yang ahlinya, bukan yang ahlinya yang berkenaan dengan rokok itu adalah ulama. Bukan kepada ulama kita bertakun, bukan kepada fuqaha kita menanyakan. Halaman 109 di bawah yang ada besi kitabnya, yang patut untuk kita takunakan 109 di bawah, qala min sya'ni ulama at-tibri wat tahlil isbatud darar, yang buku nang hanyar. Ini sekedar menyimpangnya sebentar. Isbatud darar al-badani, untuk memastikan kemudaratan di segi kesehatan atau tidaknya, itu bukan tugas alim ulama. Kita kalau hendak berobat datang ke wadana ke situ, ulun ustaz sakit pinggang, napa obatnya? Jerana hukumnya haram, maulah. Kalau hendak bertakun hukum silakan datang ke kamar situ. Kalau hendak menanyakan masalah keagamaan silakan saja datang dan bertakun dengan anak. Tapi kalau ada nang selismaan, nang batukan, nang sakit kepala, nang sakit gigi, jangan coba bertakun ke situ, kada bakalan kawa, kada bakalan ada jawabannya. Itu bukan spesialis kita. Jadi untuk kita memastikan, ulama-ulama kita seru dengan perantaraan rekaman kita, ulama-ulama kita di Indonesia secara keseluruhan, bukan hak kalian, bukan keputusan daripada MOI, bukan pendapat daripada kiai, bukan pendapat daripada tuan guru, bukan pendapat daripada sekumpul, bukan pendapat daripada ulama amuntai, untuk memastikan rokok itu memudaratkan atau tidak. Itu adalah bidang ahli kesehatan. Sebab kalau dengan ulama tugasnya memfatwakan masalah hukum halal dan haram yang berlandasan dengan Al-Quran dan hadis. Sementara untuk kita memastikan apakah kemudaratannya itu berkenaan dengan kesehatan, itu tugas daripada ahli kedokteran. Napa Jasidin? Lihat halaman 109. Inna isbatat darar al-badani wa nafyahu fid dukhan wa mithluhu mimma yuta'ata laisa min sya'ni ulama il-fiqh. Itu bukan tugas ulama ahli hukum, itu tugas ulama tib, ahli kesehatan yang menganalisa sejumlah berapa racun yang ada dalam tembakau, sejumlah ada berapa racun yang ada dalam rokok. Saat ketika dengan kita membakar, bukan dengan mulut yang terbakar, bukan cuma dengan duit yang terbakar, tapi juga dalam waktu yang sama kita membakar dengan kesehatan kita membakar dengan jantung kita. Syukur alhamdulillah secara kebetulan ada gambar jantung di sini. Bah kalau nengke ini tebakannya jantung berbahaya benar. Paling dalam jangka 2, 3, 4 hari bermatian.
Kalau akan jadi begitu. Kalau seandainya dengan tiap hari 12 batang, tiap hari 24 batang, ulama tib, ahli kesehatan mengatakan pengakuan daripada sejumlah sekian perusahaan-perusahaan yang memproduksikan rokok di Amerika, ternyata tidak kurang dari 599 bahan kimia yang dimasukkan ke dalam tembakau. Jangan heran kalau ada dengan tuan guru di Mesir mengatakan, di sini dengan fatwa daripada Dr. Abdul Sabur Syahin, daripada ulama Mesir yang masih hidup, fatwa Anda sebutkan pada halaman berapa ada di dalam kitab Jasidin, merokok bukan lagi hukumnya makruh, bukan lagi hukumnya haram. Justru dengan merokok itu adalah termasuk daripada dosa besar, dan perokok itu adalah salah seorang daripada mujrim, penjahat, yang lebih jahat daripada penzina, yang lebih jahat daripada pencuri, yang lebih jahat daripada peminum arak. Jangan takjub. Kita di sini berbicara secara terbuka mengenai rokok. Memang rokok sudah babnya bab rokok. Jadi kita koyak habis-habisan sekawa semampu kita, nangkawa kita koyak, nangkawa kita bicarakan, sebab kita calon ulama yang akan menyelamatkan umat. Kalau memang merokok itu bagus, dengan merokok ilham datang, dengan merokok mukjizat datang, dengan merokok kita kawal, dengan berbagai aktivitas kita sehari-hari, dengan rokok kita pertahankan. Tapi kalau dengan rokok duit habis, kalau dengan rokok lingkungan akan berantakan, kalau dengan merokok paru-paru akan hancur. 90% kanker paru-paru disebabkan karena merokok. Itu bahas ahli kesehatan. Sudah tadi dengan fatwa Dr. Qardawi, nang ditakunakan dan yang disebut dengan ahlul khibrah di sini, fas'al bihi khabira wala yumbiuka mithlu khabir. Itu adalah ahli kesehatan. Mereka sudah sepakat mengatakan merokok penyebab yang pertama 90% yang terbunuh, yang meninggal disebabkan karena dengan kanker paru-paru, itu disebabkan karena merokok. Jadi kalau dengan keterangan yang kita sebutkan tadi, statistik itu ada kita buat dan kita sebutkan pada kitab yang pertama. Sebagaimana kita sebutkan tadi, mengurangkan usia kita tiap batang rokok tidak kurang daripada 12 detik. Dengan sejumlah sekian umur, al-umrul iftiradi, a'maru ummati, sabda Nabi, umur daripada umatku daripada 60 sampai kepada 70 tahun. Kalau sampai 70 tahun, tidak kurang daripada 20 tahun yang tersita, yang tersia-sia, yang terkurangkan daripada umur kita tadi disebabkan kena merokok. Hampir dipastikan oleh mereka, kalau dengan seseorang merokok sejak kecilnya, itu akan meninggal dunia pada lingkungan usia 50 tahun. Coba aja, hitungi aja, nang hebat-hebat, nang jaga-jaga merokok di kampung-kampung itu, nang jaga-jaga, nang merokoknya dari sejak kecil, daripada umur 10-an tahun, insya Allah pada umur 50 tahunan akan mampus dengan bahasa Amuntai. Kenapa jadi begitu? Segala-galanya dengan takdir memang sudah ditetapkan Allah, betul. Tapi juga dalam waktu yang sama, takdir Allah tidak berarti akan mencegat dengan leluasa seseorang. Tetap dengan ikhtiar itu ada, disebabkan karena dia merokok akhirnya meninggal cepat. Apakah kira-kira dengan kita di Pemangke, calon kiai, calon ulama, kita menghimbau kepada ulama kita seberatan yang ada di Indonesia, apakah dengan kita yang dimaksudkan tugas kita sebagai seorang ulama untuk kita menaburkan kebaikan, untuk kita menaburkan kesehatan? Bagaimana dengan masyarakat kita? Sehiyan, jasmanian, dengan ekonominya kuat, dengan kesehatannya kuat, dengan segala-galanya rapi, dengan segala-galanya teratur. Kalau ketika dengan ulama yang memasyarakatkan sesuatu yang tidak baik, yang memasyarakatkan sesuatu yang janggal, bagaimana perkara tersebut tidak akan memasyarakat? Kalau dengan kita ingin tahu memasyarakatnya berbagai perkara yang janggal di Indonesia dan juga di mana saja, justru diantaranya disebabkan karena ulama. Kita kan supaya orang selamat, supaya orang yang sehat,
supaya orang jadi baik, supaya orang jadi mulia di hadapan Allah. Lu bagaimana dengan sikap seorang ulama? Justru dengan hadis yang terakhir nanti yang kita sebutkan di dalam kitab, menyebabkan malaikat jadi benci dengan umat. Al-malaikatu tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Sesungguhnya dengan para malaikat merasa terganggu dengan segala sesuatu yang mengganggu anak manusia, anak Adam. Jangan memakan bawang putih, jangan memakan bawang mentah. Man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna masjidana. Yang memakan bawang putih, bawang mentah, jangan sekali-kali masuk ke dalam masjid kami. Li'annal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Sebab dengan malaikat merasa terganggu dengan segala sesuatu yang mengganggu anak Adam alaihissalam. Jadi kalau nangke itu, coba bang bandingkan bawang putih itu baunya nangke apa? Bandingkan antara bau bawang putih dengan bau orang merokok. Kalau orang makan bawang putih, baunya tuh kadang lengket pada pakaian kita. Dinamor, sedap malam, berut, Aramis, Sambati, malaikat subuh, tuh ngaran-ngaran minyak harum di Malaysia. Malaikat subuh, apalagi Harun bin Ali, Harun Nasution. Misalnya, kalau ada ngaran-ngaran minyak harum nang kita, kalah dengan bau rokok. Kalau kita percaya, sering kalau dengan kita mencium telapak tangan kiai, kalau kiai itu berokok, lebih keciuman bau rokok di tangan sini daripada bau minyak harum yang kita cium. Kada percaya jangan cium tangan kiai lagi. Terserahlah nang apa redaksinya. Bukan kita geram, tapi kita ingin menyelamatkan. Yang kalau dahulu memang masih remang-remang. Yang mengatakan makruh sebab orang yang merokok kada garing. Yang mengatakan mubah sebab tidak ada kesannya. Duit banyak, perekonomiannya oke. Yang mengatakan haram sebab karena sakit. Yang mengatakan haram sebab mengganggu dengan kestabilan ekonominya. Yang mengatakan haram dengan berbagai gangguan yang menimpanya. Ini pendapat dahulu. Wah, yang ini ulama sudah sepakat. Merokok menyebabkan kepada sejumlah sekian puluh. Ada yang mengatakan 60 macam penyakit. Ada yang mengatakan lebih daripada 100 macam penyakit. Di Indonesia dengan penelitiannya tidak kurang daripada 250 racun yang ada di dalam rokok. Allahu Akbar. Nanti apa kisah supaya jangan salah tafsir dan supaya jangan sampai salah bawa informasi. Bagaimana sih dikatakan dengan rokok, dengan perokok tadi itu lebih jahat daripada peminum arak? Hati-hati kalau tak salah membuat bermaksiat Anda diserang orang pulang. Menurut Sidin lebih sadis daripada orang minum arak. Nangka ini hujahnya, nangka ini alasannya. Kalau dengan orang minum arak yang teler inya seorang, diminumnya banyak mamposinya, diminumnya banyak matinya. Sidin dah ya. Jad Profesor Dr. Abdul Sabur Syahid celaka 60, biarin dia mati kalau waktu dia terlibat dengan narkoba atau terlibat dengan minuman keras. Tapi perokok rasanya tidak puas kalau cuman dengan jantungnya atau dengan paru-parunya yang terbakar. Rasanya tidak puas kalau dengan dia yang terseksa, dia yang menderita, dia yang sakit, yang sehingga dengan dia juga ingin orang sakit. Itu nanti dikatakan mujrim, nah dikatakan penjahat, yang dikatakan lebih jahat daripada yang melakukan zina. Orang yang berzina dia akan masuk neraka sendirian. Orang yang merokok menyebabkan orang jadi sakit, yang kita sebut dengan perokok pasif. Statistik yang berbicara di Amerika sudah kita sebutkan. Kita berbicara dengan angka sekarang ini sejumlah 400.000 yang meninggal dunia akibat kena merokok. Statistik yang ada di Indonesia yang meninggal dunia pada tiap tahun akibat kena merokok tidak kurang daripada 57.000. Jadi di sini disebutkan sekitar 57.000 orang mati kena merokok. Ini di Indonesia 57. Ini angka ini kada bujur. 57
ribu saja. Di Amerika tiap tahun tidak kurang daripada 400.000 yang meninggal, 350.000 kena merokok, dan 50.000 kena pada sebut al-tadkhin ala iradi, perokok pasif. 50.000. Ini di tempat yang tertutup. Kalau kamu hendak merokok, tuh hakikan hak asasi. Oke, kada ada masalah, hak asasi kita. Tapi juga hak asasi anak-anak kita ingin dengan udara yang bersih. Kenapa dengan ente bunuh anak? Kenapa dengan ente kotorkan bau baju anak? Anak tadi pakai parfum datang kemari. Kenapa hilang baju bau harum kita? Kenapa bau bosok kita? Kenapa bau rokok kita? Disebabkan karena dengan kita dalam sebuah ruangan yang tertutup bersama orang yang merokok. Berbicara masalah hak asasi manusia, kalau seandainya dengan perokok merasa bebas untuk merokok, sebab itu adalah hak asasi dia, kita juga punya kebebasan untuk tidak menghirup asap rokok dari siapa saja. Nah, itu dengan bahasa ahli kesehatan. Sehingga di negara-negara maju terpampang dan ditulis, kalau hak Anda untuk merokok, hak saya untuk menghirup udara yang sehat dengan udara yang segar, yang tidak tercemarkan dengan bau nikotin. Yang sebagaimana dikatakan 1 miligram nikotin kalau seandainya disuntikkan dengan perantaran urat yang ada pada anggota tubuh seseorang, kalau dimasukkan dengan perantaran jarum langsung menjurus kepada urat yang ada pada anggota tubuhnya, seketika itu juga dia akan mati. Itu bukan kita juga yang berbicara seperti itu bukan anak. Yang berbicara seperti itu bukan ulama ahli fikih, bukan ulama ahli hukum, bukan ulama ahli hadis, ulama ahli kesehatan yang menyatakan dan juga yang membuat statistik yang seperti itu. Berapa sih kira-kira dengan keuntungan yang diperoleh di Indonesia? Ini bahasa koran, Indonesia negara perokok terbanyak ke-7. Naden, Ganalidin. Baik kelihatan, Banjarmasin Pos, Radar Banjar, terbitan hari Jumat tanggal 5 bulan 4 2003, dikatakan yang nomor 7. Orang yang nomor 7 di segi perekonomian yang kuat. Kita yang nomor 7 di segi jumlah perokok yang terbanyak. Kada kurang daripada 100 juta di wadah kita atau di Indonesia yang candu merokok. Sudah kita hitung 100 juta kali 3.000 saja, tiap hari kita membakar tidak kurang daripada 300 miliar. Ayo, siapa yang mengatakan merokok haram? Duit 300 miliar dibakar tiap hari. Mohon maaf, bukan Anda dengan bahasa yang kasar. Bahasa statistik yang Anda nukil di sini masih dikatakan sebuah kitab pengarang Al-Mudakhinu Mazala Tiflan. Perokok itu masih kanak-kanak kecil. Satu. Dengan bahasa yang lain, orang yang merelakan kepada dirinya dengan mengisap rokok tiap hari, itu justru kena dengan pemikirannya yang tidak waras. Ingat, itu bukan bahasa anak. Bahasa itu ada dalam kitab. Itulah anak katakan, ini fatwa, ini kumpulan daripada pendapat-pendapat ulama yang berkata seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, pian jai. Halaman berapa? Halaman 11. Fatwa daripada Syekh Muhammad Sulaiman Kurdi di sini. Halaman 15 disebutkan, qala inna syafa'atal auliya mamnu'atun fi syurbit tumbak. Buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, ada di rumah, ada Bughyatul Mustarsyidin. Cari di situ. Halaman berapa disebutkan? Cari seorang, halaman 260. Syafaat para aulia nanti pada hari kiamat. Jarsi salah seorang arif billah nang mukasyif tadi itu, Sidin Kasyaf. Kawan Sidin atau anak Sidin meninggal dunia. Ternyata entah bagaimana dengan ceritanya mendapatkan pertolongan. Lalu dengan yang berkenan tadi itu bercerita, syafaat daripada para aulia tidak diperkenankan Allah kepada seorang yang merokok. Mohon maaf, kalau dengan orang yang merokok tidak akan mendapatkan syafaat dan fuyudat daripada para aulia, bagaimana kalau dengan aulianya yang merokok? Taulah pahami kita. Anda jadi wali, ya, Anda jadi arif billah.
Syafaat anak ini kadakawa anak kasihkan kepada orang yang merokok. Itu kitab di dalam buku yang Mustarsyidin ada dengan tuan guru kita di Amuntai dan di Indonesia. Syafaat para aulia dikatakan kada akan sampai kepada perokok. Tapi bagaimana kalau yang jadi perokoknya tuh ulama-ulama? Jangankan untuk memberikan syafaat kepada orang lain, untuk mereka saja tidak akan bisa diberikan syafaat oleh aulia. Nah, menakutkan benar keterangan yang disebutkan oleh Al-Wali Al-Mukasyif Abdul Aziz Ad-Dibab, Ahlud Diwan secara sepakat bahwasanya merokok hukumnya haram. Al-Qutub Sayyiduna Abdullah Al-Haddad dengan keterangan yang berikutnya daripada Al-Habib Al-Husain Ibn Syekh Abi Bakar Ibn Salim, Akhsha halaman 14, malam yatub anhu qabla mautih, di pertengahan di atas. Aku khawatir dengan seseorang yang mati sebelum meninggalnya, yang meninggal sebelum bertaubat. Akhsha ala man lam yatub anhu qabla mauti ayyamuta ala su'il khatimah. Kenapa tuan guru kada membaca? Dibaca ay. Tapi kada mau paham, kenapa? Paham ay. Tapi kenapa kada mengamalkan? Tegawi. Jadi mau nang apa? Nyaman kucak-kucak halulung-halulung bepandir nang gitu. Situ kada merokok bang. Itu alasan orang kalau hendak membantai kita nang gitu. Nyaman bepandir masalah merokok haram. Nyaman bepandir masalah merokok itu menyebabkan itu dan ini. Sidin kada merokok bang. Coba kalau sidin merokok kada sidin wani pang mengangkat masalah itu. Jangan dibuat keputusan sebelum dengan kita menghadapkan dengan suatu fakta. Apakah akan anak katakan seperti itu? Kita inginkan daripada ulama kita yang walaupun seumpama dengan Nahdlatul Ulama, dengan satu ormas di Indonesia dengan sejumlah sekian daripada pengikut-pengikutnya, yang walaupun banyak di kalangan ulama PAS atau dengan anggota PAS di Malaysia, yang walaupun banyak di kalangan pengikut atau anggota daripada Nahdlatul Ulama yang terlibat dengan merokok, tapi tetap mereka harus tegas merokok. Apa hukumnya? Kalau dahulu dikatakan makruh, kalau dahulu dikatakan mubah, yang pada waktu itu sesuai dengan pengamatan sementara waktu di kalangan ulama-ulama kita, belum terbuktikan kesannya kepada paru-paru, belum terbuktikan kesannya kepada jantung, belum dibuktikan kesannya kepada darah tinggi. Ternyata orang yang darah tinggi, ternyata dengan tekanan jantung, ternyata dengan empotin, ternyata dengan kanker paru-paru, ternyata ratusan macam penyakitnya sudah Anda sebutkan pada pertemuan kita yang dahulu di sini, yang pada waktu dengan sejumlah sekian daripada mahasiswa-mahasiswa kita yang mendebat anak di waktu di Al-Falah, Stai Al-Falah, Ustadz dia berkata seperti itu. Sejumlah kemudaratan dan penyakit yang Ustaz sebutkan tadi itu, 1001 macam dampak negatif, 1001 macam faedah dan kesan positif bagi orang yang merokok. Nah gitu caranya mendebat. Dapat ilham, dapat petunjuk, dapat hidayah, kreatif, tulis, ngarang ke sana, Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada waktu itu anak bukan terbawa bahasa emosi, tapi anak ingin bukti, ingin fakta. Tolong sebutkan 10 macam faedah bagi orang yang merokok. Kita sudah sebutkan dan sudah rentetkan satu persatunya. Yang kebetulan kami bertiga pada waktu itu, anak dengan Bapak Dr. Hafiz Ibrahim, kemudian yang ketiga itu dengan salah seorang daripada dokter ahli kesehatan. Jadi dengan keterangan sidin sesuai dengan keterangan daripada ulama ahli hukum yang mengatakan sejumlah sekian daripada kesan daripada dampak negatif orang yang merokok. Jadi pada waktu itu dengan dia mengatakan sejumlah berapa banyak kesan negatifnya, sebanyak itu juga dengan keuntungannya. Anda minta 10, 5 saja tolong sebutkan apa dengan kesan positif yang tidak ada. Selain daripada mungkin rasa seronok, kata orang Malaysia,
rasa lega saat ketika dengan asap keluar daripada hidung, saat ketika dengan asap terkeluar daripada mulut, bulat naik seperti balon. Dan juga dengan kesan positifnya barangkali bau baju, bau harum, kesehatan semakin kuat. Di Jepang dengan sebuah perusahaan, tiap karyawan yang tidak merokok akan diberikan gaji lebih $130, sejumlah tidak kurang daripada 1.100.000 atau 1.200.000 kalau dia tidak merokok. Kenapa? Sebab merokok, satu batang rokok memakan waktu tidak kurang daripada 5 menit. Kalau dalam satu harinya 10 batang, maknanya 10 kali 5. 10 kali 5 menit, tersita waktunya tidak kurang daripada 50 menit. Kalau seandainya dia merokok 12 batang, tersita waktunya tidak kurang daripada 1 jam. 1 jam kali 30 jam. 30 jam dalam 1 bulan, itu adalah sewa atau keuntungan atau upah gaji untuk 30 jam, 130 ringgit, $130 atau kira-kira 1.200.000 dengan duit kita. Jadi nang kada berokok dapat gaji tambahan 1.200.000 di Jepang. Kenapa begitu? Sebab tidak menyita waktu. Ini sudah merugikan perekonomian kita. 30% kebakaran di dunia akibat karena rokok. Tidak kurang daripada 7.000 hektar tanah yang subur, tidak kurang daripada 7.000 hektar hutan dibakar untuk mengeringkan tembakau. Tadi asalnya tembakau itu kada kayak tembakau kada. Tembakau itu daunnya kayak daun keladi. Diperam, dimasukkan dalam tempat yang tertutup. Sebulan, 2 bulan, macam-macam yang dimasukkan, racun dimasukkan. Mana buktinya racun dimasukkan? Kalau dengan bahasa kita disebut dengan al-mabit al-hasyari. Jadi kita sebut dengan pembesmi hama, Nah, itu juga dimasukkan dalam rokok. Ribuan racun, ribuan bahan kimia dimasukkan ke dalam rokok. Itu memerlukan proses tidak kurang daripada 2-3 tahun sampai hancur, sampai menjadi tembakau yang bisa kita gunakan. Di antaranya itu ternyata cuka daripada buah apel atau dengan buah apel, yang diantaranya cuka daripada anggur, diproses. Ternyata kalau dengan Profesor Dr. Abdul Sabur Syahid mengatakan rokok itu adalah kabirah, bukan cuma haram tapi dosa besar. Sebab jersidin, rokok itu adalah sama dengan arak. Di segi ketagihannya, kecanduannya lebih daripada arak. Sebelum kita berpandai panjang nih itu kena kitab kada terbaca. Ifadatul Ikhwan, halaman 5. Minal adatil mustahkamah, daripada adat istiadat yang sudah mendarah daging. Taqalid al-mustahbasah, taklid buta yang jelek, jijik, kotor, bosok yang memasyarakat di negara Islam, di kalangan umat Islam itu adalah zahiratut tadkhin, fenomena merokok. Itu diistilahkan dengan ada mustahkamah, tradisi, kebiasaan yang jelek, yang buruk, dan itu mencakupi lapisan masyarakat. Tuan guru sebelum orang nang jahil, yang sugih sebelum fakir miskin, yang memimpin sebelum yang dipimpin, yang tua sebelum nang kekanak. Itu seberataan terlibat dengan perkara yang kita sebutkan tadi. Alinea berikutnya di bawah, menanam tembakau, memproduksinya, menjual belikannya, mengimpornya, ekspornya, itu merupakan suatu perkara yang kada sepatutnya untuk kita bela dan kita pertahankan. Kada selayaknya lagi dengan kita membela rokok. Kada sepatutnya lagi kita menjual belikannya. Kalau dengan yang terlibat dengan heroin, kokain, morfin, afiun, semua jenis narkoba dan semua jenis minuman keras,
Ternyata daripada pihak pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat, Masya Allah, tabarakallah, usaha dan upaya daripada lembaga-lembaga dan juga daripada pemerintah dan juga daripada pihak yang berkuasa, usaha daripada mereka untuk memberantas mereka-mereka yang ketagihan dengan arak, yang ketagihan dengan morfin, dengan dengan heroin, dengan kokain atau dengan narkoba secara umum, yang sehingga sampai muncul sebuah istilah di Indonesia, mungkin itu istilah lebih banyak dikatakan di sini, yang kita sebut dengan pekat, penyakit masyarakat. Selalu kalau disebut penyakit masyarakat, ya kopon putih. Berapa orang yang terlibat dengan kopon putih? Sehingga sampai dibuat anggaran yang sekian banyak untuk kita memberantas kopon putih. Kopon putih, perjudian, minuman keras, miras, tambah dengan narkoba. Itu yang kita sebut dengan pekat. Yang patut untuk dikatakan pekat itu adalah merokok. Kenapa? Sebab dia melibatkan sejumlah tidak kurang daripada 100 juta rakyat Indonesia yang secara bersekongkol, yang secara sepakat tiap hari membakar duit tidak kurang daripada 300, ini angka nih, 300 miliar rupiah. Kesian. Nyaman makan wadai kalau 3.000 ikam, kalau nukar wadai, harga wadai hanya 2.500, 12 biji sehari makan wadai. Jadi wadai itu pang parut. Mendingan daripada terbakar paru-paru, mendingan makan wadai 12 butir. Pais 2, untuk 2, apam 2, dodol 2, ketupat 2, kekicak 2. Nah, 3.000 aja harganya. Serba 2 lagi, 6 macam-macam lengkap perut kita. Ala kikicak ada, ala lupis ada, ala apam serabi ada, ala untuk ada, ala pais ada. Semuanya itu menggodok dan memberikan tenaga dan kekuatan. Sekarang kalau habis sebongkos rokok, tenaga apa yang dia berikan? Berbicara masalah kesehatan, berbicara masalah hak asasi, berbicara masalah toleransi. Kita keberatan kalau bersama dengan orang yang merokok. Kalau ente mau merokok, coba silahkan seperti di Hong Kong, coba silahkan seperti di Jepang, coba silahkan seperti di Amerika. Masyarakat kita masih belum mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ada lokasi khusus untuk merokok, tapi orang kita kedemu pindah ke situ, merokok di hadapan kita. Keciuman bau asap rokok, bau bosok, bau minyak harum hilang. Di samping itu menyebabkan kematian 1 daripada 8. 8 yang mati, 1 disebabkan kena dengan perokok pasif yang kita sebutkan tadi. Halaman 6. Alinea pertama, la syakka anna adrar as-sihhiyah litabagh, tabaknya tembakau. Tidak kita bimbangkan lagi kemudaratan yang menimpa orang-orang yang merokok. Tafuk melebihi bi'adha'afin mudha'afah, dengan sejumlah sekian ganda. Apanya? Melebihi sekian kali lipat ketagihan dengan narkoba, yang ketagihan dengan minuman keras. Justru kalau dihimpunkan nanti seberataan, yang mati akibat karena minuman keras, yang mati akibat karena morfin, yang mati karena akibat dengan ekstasi, yang mati akibat daripada heroin, yang mati disebabkan karena kolera, disebabkan karena cacar. Himpunkan semua wabah sedunia, tidak sebanyak orang yang mati karena merokok tiap tahun. Statistiknya sudah mencapai 3 juta. 3 juta lisai, 3 juta yang meninggal tiap tahun akibat karena merokok. Bagaimana dengan ulama membela yang menyebabkan pertama kematian manusia, yang walaupun tidak secara spontan, yang walaupun tidak secara langsung, tapi dia positif. Statistik nanti akan kita temukan setelah beberapa lembar berikutnya. Daripada 10 nang merokok, diingat, daripada 10 nang merokok, positif mati 3 orang sampai kepada 4, sementara yang selebihnya, yang 6 atau 7 itu akan menderita penyakit yang berbahaya
penyakit yang membahayakan yang ada sangkut pautnya dengan merokok. Yuk dibilalah, sunat ka wajib ka merokok kalau neng ketok. Oh, sudahnya merokok pada sunat pulang, sudahnya merubah hukum, orang pulang mau dimusnahkan. Itu pengeliruan, salahnya banyak banget. Kesalahan kena merokok, kesalahan merubah hukum, kesalahan menjadi sebagai contoh tauladan kepada umat yang akhirnya memasyarakat di Indonesia orang merokok karena dengan kiai-kiainya yang merokok. Tanggung jawab ulama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jar Allah nih kesian ini nah. Nih umur 20 tahun masih gelandangan. Imbah banak babini kada tahu Tuhan. 40 sampai 50 tahun sudah garing akibat karenanya mencontoh ikan merokok tiap hari kada kurang daripada 20 batang. Ia kehilangan umur 20 tahun. Kenapa sampai jadi begitu? Nah kita kaikam kutugaskan sebagai warasatul anbiya. Napa jawabannya kira-kira dengan ulama? Masya Allah tabarakallah. Menyebabkan orang mati cepat, menyebabkan orang penyakitan, menyebabkan orang jadi bangkrut, menyebabkan kekanakan jadi bongol. Ya, itu juga statistik yang dibuat. Kalau dengan ibu bapak bayi yang akan lahir termasuk daripada orang yang merokok, yang menyebabkan kanak-kanak mati dalam kandungan, yang menyebabkan janin dengan bayi yang lahir itu cacat, yang menyebabkan dengan timbangannya berkurang, yang menyebabkan setelah 1 bulan dia mati, itu disebabkan karena dengan kedua ibu bapaknya yang merokok. Dikatakan 20 batang rokok yang diisap oleh ibunya atau yang diisap oleh bapaknya tidak kurang daripada 25% dari jumlah 20 batang tadi itu akan terhirup kepada janin di dalam perutnya. Ayo, siapa yang lebih mujrim, yang lebih jahat daripada perokok? Masya Allah tabarakallah. Jadi supaya situ ada bacaannya, supaya kita ada bacaannya. Karena dipadakan di karang-karang Sidin Manarain itu, Sidin itu karena kada merokok, Sidin itu supaya orang takutan merokok. Jadi Sidin berpandai nang kita. Ndak, kita ada bacaannya di sini. 9. Lengkap data seorang. Ngarang diskusi ini kayak itu tuh bang yang loncat-loncat. 6 sebelum 9 kita baca. Wa ayyu daulatin, dan negara mana saja tasmahu bi ziraatid dukhani fi ardihi, yang membenarkan menanam tembakau di negaranya, atau intajihi memproduksinya, mengimportnya atau menggunakannya, fa inna dzalika, yakni itu artinya dia berusaha untuk meracuni rakyat dan negara dia sendiri. Ini bukan perkataan anak ambil sedikit daripada statistik dan juga daripada perkataan ulama-ulama yang telah mengamati merokok sebelum kita. Coba lihat beberapa ngarang kitab nang anak nukil. As-sajairu halalun am haram. Merokok itu halal ke haram gak? Malaf, pail. Rokok di segi kesehatan, di segi keuangan menurut pandangan Islam. Merokok antara kesehatan bainat tibbi wal Qur'ani was sunnah. Jadi dengan tinjauannya di sini di segi sains atau di segi medis tersebut medis antara medik dengan Al-Qur'an dan sunnah. Yang nomor 3 min adraril muskirati wal mukhaddirat. Yang nomor 4 fatwa daripada ulama, di antara lain Syekh Ali Abdul Al-Tahtawi. Ini statistik yang anak ambil. Sementara dengan fatwa dari sejumlah, rasanya di sini kada kurang daripada 20 kitab yang anak baca, yang sehingga terkumpul sebuah kumpulan fatwa. Insyaallah lah kalau untuk di Indonesia barangkali ini kitab nang Teganal, untuk memuat fatwa-fatwa ulama muktabar yang memang dihormati dan dihargai dan dikagumin oleh masyarakat Islam dunia,
Di mana dengan fatwa-fatwa mereka dengan ulama-ulama yang Anda sebutkan tadi, kada kurang daripada 20 pendapat atau 21 fatwa ulama yang kita mulai dengan fatwa Syekh Muhammad Sulaiman Kurdi Al-Madani Paguruan Wali Saman. Jadi nang paham dengan bahasa wali, nang paham dengan bahasa syafaat, nang paham dengan bahasa husnul khatimah, kita akan senahkan, kita akan persilahkan untuk membaca dua buah kitab, satu dengan Qurratul Ain bi Fatawa Ulama'il Haramain karangan Syekh Sulaiman Kurdi, dan yang kedua dengan Fatwa Bughyatul Mustarsyidin di dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Al-Alawi, di mana di dalam kitab tersebut kedua perkara yang anak sebutkan tadi itu ada disebutkan di sana akan menyebabkan su'ul khatimah kalau inya kada bertobat dan kada akan mendapatkan syafaat daripada para aulia. Sejarah nomor 1, duta yang dikenal dengan nama Jan Nekot. Ini ngarannya kalau barisnya tak salah kada berbaris kada apa-apa. Ini nama-nama orang putih. Kalau nama orang Islam mana tahu, tapi kalau seperti Jan ka Jen ka John kata seraja Nekot. Ini salah seorang duta dari Perancis, itu nang membawa rokok dari Amerika ke Eropa. Dalam statistik dan juga dengan keterangan daripada ahli sejarah, Amerika telah mengenal rokok sejak 2500 tahun yang silam. Sementara teralih dan berpindahnya ke negara Islam itu pada abad yang ke-10 Hijriah, artinya negara Islam mengenal rokok sejak 5 abad yang lalu. Sementara memasyarakatnya rokok itu bermula pada abad yang ke-19. Jadi dang bengaran Jan Nekot tadi itu setelah membawa rokok atau tembakau dari Amerika, dibawanya ke Eropa, ditanamnya di halaman rumahnya, dan inya menganggap tembakau itu adalah obat daripada segala penyakit, penyembuh, penawar dari sejumlah sekian penyakit, yang dengan teman-temannya yang sakit kepala, yang dengan teman-temannya yang terganggu dengan gangguan itu dan ini, selalunya akan diobatin dengan perantaran dengan tembakau atau dengan cara merokok. Tapi setelah terbukti pada beberapa waktu berikutnya, ternyata dengan salah seorang daripada mufti daripada Khilafah Al-Utsmaniyah yang bengaran Murad Ar-Rabi itu mengenakan hukum i'dam, hukum bunuh diri kepada orang yang merokok. Pian tuh terserah aja lah, pian tuh nang tatuha sedikit, atau nanti dengan pian yang mengikuti dengan perantaran kamera diskusi kita. Pian bukan nolon, bukan anak yang memadahkan merokok haram. Bahari sudah pernah dipatwakan orang nang merokok, nang menjual belikan rokok itu patut dibunuh. Allah, kejam banget ini fatwa. Di mana Ustaz disebutkan itu? Halaman 10. Sebelum kita teruskan ke halaman yang berikutnya, kembali ke halaman 92 baris di bawah. 2 baris dari bawah. Nang bengaran Weltarali dari Perancis. Si Din itu kalau di waktu berokoknya secara sembunyi. Bagusnya pulang gitu orang. Nang berokok tadi itu masuk ke kamar. Habis 2 bungkus ke situ, silakan. Tapi kada di hadapan orang. Ini siapa nih? Orang barat. Di waktu merokok, karena yatajannabut tadkhina ala niyatan, yang inya mengelak merokok di hadapan orang banyak. Kenapa? Takut kalau jadi ikutan. Wah, ini tuan guru kita kada ada rasa sopan. Merokok di hadapan orang banyak, biar jadi ikutan orang tidak problem. Di masjid pulang. Ayo, siapa yang memasyarakatkan merokok di masjid? Mon asbabnya ditukarakan, wakaf perang itu tukar asbab. Suatu ba'aruhan, selamatan, asbab rokok disusun-susun. Nang panggaganalnya bulang, berokok. Nang palelebarnya jubah, berokok. Akhirnya kita nang kayak kita nih, nah halus sorban, ya mau ke dompet berokok juga. Kenapa? Tuan gurunya gini merokok.
Kayak apa kita kada? Sunat ya tahulah. Ima hukumnya sunat, ima hukumnya wajib dalam keadaan yang seperti itu. Malaikat bukahan. Mana buktinya malaikat bukahan? Yata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Laman 10. Tersebar merokok pada abad yang ke-17 yang tadinya diduga bermacam-macam kesan positif, fawaid tibbiyah di segi kesehatan, yang sehingga intasharat qabla intishari ka'adatin ijtimaiyah, sebelum merupakan adat ijtimai, adat sosial. A'lana Maliku Inggaltera, Raja Inggris yang pertama, setelah diadakan penyelidikan pada abad yang ke-16, setelah kurang lebih 1 abad lamanya orang mengamalkan merokok dan hampir memasyarakat dalam jangka 100 tahun di Inggris, ternyata setelah diteliti kembali dengan kesan buruknya, dengan kesan positifnya, yang positif justru tidak ada, kesan buruknya sejumlah sekian. 1, khasaratun lil mukh, otak, merugikan, kesan dampak negatifnya kepada otak. Ain, mata, karihah lil anf, bosok terhadap bidong. Riah, paru-paru, yang pada waktu itu dengan yang bernama James tadi itu qadal hamlat jaddat tadkhin, mengadakan kampanye anti merokok. Masya Allah tabarakallah, yang sehingga di kerajaan Al-Utsmani wa fi Turkiya fil ahdil Utsmani aradal mufti tadkhin, mufti ahrada memprotes adat dan tradisi orang merokok. Bal laqad farada sultan Murad yang berkuasa uqubatal i'dam lima yudbat wa huwa yumarisu tadkhin. Bukan hanya sekedar mufti yang mengeluarkan fatwa, justru pemerintah yang berkuasa akan menjatuhkan hukum i'dam. I'dam artinya hukum bunuh bagi orang yang merokok secara terang-terangan. Ada sudah bacaannya dalam kitab. Jadi resiko rasanya sudah habis. Dan resiko kita tanggung jawab bersama. Kenapa? Sebab kita tahu bacaannya. Kalau setelah tahu bacaannya, tahu kisahnya, tahu asal-usulnya, tahu asbab nuzulnya, tahu asbab wurudnya, masih juga mengeluarkan orang merokok, itu resiko masing-masing. Yang penting kita hukumnya dulu. Masalah masih ada juga yang merokok itu urusan pribadinya. Masalahnya akan tersiksa atau apa itu Allah yang berleluasa. Tapi kita sebagai ulama harus menegakkan hukum sebagaimana dengan kedudukannya. Abad ke-19, 11, dan pada abad yang ke-19, 100 tahun sebelum abad kita ini, kita abad 20. Intasyarat tersebar adat merokok at-tadkhin intisyaran wasi'an wa fil waqtil hali badatil hukumatu wad dual, dan pada waktu yang sama pihak pemerintah negara-negara tattakhidul ijra'at lil haddi, berusaha dan berupaya untuk membatasi tersebarnya rokok di sana dan di sini, disebabkan karena dengan berbagai penemuan terhadap dampak negatif rokok yang kita gunakan. Yu'tabar tadkhinus sajair halian, dianggap merokok di zaman kita sekarang wabaan fir rijal summam taddu ila nisa wa kadzalika ila syubyan wal fatayat bal wasala ila al atfal, dianggap sebagai wabah yang merebak kepada kaum laki-laki, kemudian kepada kaum wanita, kemudian kepada kanak-kanak, kemudian kepada janin di dalam kandungan. Takrir dengan keputusan atau dengan keterangan yang disebutkan halaman 11 di Munazimatil Aghziyati wa Zira'ati Alamiyah Al-Pau, anna hawalai, tidak kurang daripada 4,5 juta hektar di dunia sekarang ini digunakan untuk menanam tembakau. Dari sejumlah sekian ribu hektar tanah yang subur, ternyata terdapat sejumlah sekian ribu, sejumlah sekian juta hektar digunakan untuk menanam tembakau. Jadi kira-kira kalau ternyata dengan tanah yang subur yang kita tanamin tembakau yang dengan kesannya untuk mematikan umat, untuk mematikan masyarakat, apakah kira-kira dengan kita masih bimbang tahun sebelum abad kita ini? Kita abad 20.
Intasyarat tersebar adat merokok at-tadkhin intisaran wasi'an. Wa fil waqtil hali badatil hukumatu wad dual, dan pada waktu yang sama pihak pemerintah negara-negara tattakhidul ijra'at lil haddi, berusaha dan berupaya untuk membatasi tersebarnya rokok di sana dan di sini, disebabkan karena dengan berbagai penemuan terhadap dampak negatif rokok yang kita gunakan. Yu'tabar tadkhinus sajair halian, dianggap merokok di zaman kita sekarang wabaan fir rijal summam taddu ilan nisa wa kadzalika ila syubyan wal fatayat bal wasala ilal atfal, dianggap sebagai wabah yang merebak kepada kaum laki-laki, kemudian kepada kaum wanita, kemudian kepada kanak-kanak, kemudian kepada janin di dalam kandungan. Takrir dengan keputusan atau dengan keterangan yang disebutkan halaman 11 li munazimatil aghziyati wa zira'atil alamiyah al-PAU anna hawalai, tidak kurang daripada 4,5 juta hektar di dunia sekarang ini digunakan untuk menanam tembakau. Dari sejumlah sekian ribu hektar tanah yang subur, ternyata terdapat sejumlah sekian juta hektar digunakan untuk menanam tembakau. Jadi kira-kira kalau ternyata dengan tanah yang subur yang kita tanamin tembakau yang dengan kesannya untuk mematikan umat, untuk mematikan masyarakat, apakah kira-kira dengan kita masih bimbang lagi dengan kesan negatifnya, dengan kesan buruknya terhadap perekonomian tiap negara? Sejumlah berapa yang kebakaran akibat kena merokok? Sejumlah berapa yang tidak bisa bekerja akibat kena sakit? Sejumlah berapa, semuanya dengan bahasa angka kita teruskan. Halaman 12. Keterangan di dalam sebuah majalah di mana dengan Menteri Kesehatan Amerika yang mengomentari kitab nang bengaran Tujarul Maut, pedagang-pedagang mati. Tujar jamak daripada tajir, maut artinya mati. Ngaran kitab itu pedagang-pedagang mati. Siapa pedagang-pedagang mati itu? Penjual rokok. Kalau abah berjual rokok terus ikut orang, anak ada tahun nama dahkan aja. Kayak apa kasih itu caranya? Sebab kan kalau kamu kasar tempel insiden. Jadi jersey seorang pengecara yang bernama Larry White, bujurkan karanya atau kada nang kada bujur dibujurakan. Bahaya tadkhin, korban merokok di Amerika tiap tahun tidak kurang daripada 350.000. Itu yang merokok secara mubashir, yang merokok secara langsung. Perokok pasif 50.000. Jumlahnya tiap tahun 400.000. Sementara yang mati karena minum arak tidak lebih daripada 125.000. Nang dipadakan pekat tadi itu matinya cuma sekitar 100 ribuan aja. Yang dikatakan pekat 100.000 aja kayak kematian tiap tahun di Amerika. Tapi akibat kena merokok lebih daripada 400 tahun sekarang mungkin sudah sampai 1 juta. Ini statistik pada tahun 88. Kita sekarang sudah 2003. Sejak tidak kurang daripada 15 tahun yang lalu ini dibuat. Jadi Amerika dulu dengan penduduknya cuma lebih kurang 260 juta. Sekarang sudah 370 juta. Jadi tentu dengan angka itu semakin bertambah. Paling kada kurang daripada 1,5 juta di Amerika tiap tahun mati kena merokok. Sementara bahaya korban narkoba secara keseluruhan halaman 13 di atas tidak sampai lebih daripada 6.000 orang saja. Ayo, bandingkan 6.000 mana banyaknya dengan 400? Banyak 6.000 Ustaz teh. Sebab nang itu tuh ampatannya ada ini 6. Kepintaran sekolah. Mana nang banyak 60.000 kan 6.000 kan nang terbanyak atau 400.000 enggak? Banyak nang menang ribu Ustaz teh. Pak 6.000 tuh nolnya 3. Ada nang 400.000 tuh buangi nolnya 3. Jadi sedikitnya.
Bujur enak gitu. Itu rumusnya salah nak gitu. Oke, itu di mana tuh? Tuh di Amerika, ke Inggris pulang. Sebab Amerika dengan Inggris itu bakawan. Serangan yang tadi kan kongsi kalau skoto Amerika dengan Inggris. Nah, Inggris pulang. Korban merokok di Amerika, udah kita sebutkan 400.000. Korban merokok di Inggris tidak kurang daripada 100.000. Sementara yang korban kena minuman keras paling banyak 40.000. Sementara kena narkoba tidak lebih daripada 159 orang saja. Kira-kira yang lebih bagus kita sebut dengan pekat tuh mana kira-kira? Rokok kah? Nikotin kah? Nikotin kah? Atau narkotika? Yang lebih pantas tuh kita katakan sebagai pekat penyakit masyarakat itu adalah merokok. Keterangan lebih lanjut, Munazzamah As-Sihah Al-Alamiyah, ini lembaga kesehatan dunia internasional, menjelaskan bahwasanya korban perokok pada waktu itu pada tahun berapa kada disebutkan, tapi kira-kira dalam 10 tahunan yang lalu tidak kurang daripada 2,5 juta. Jelas 2 juta itu nolnya berapa? 6. Nah, di situ berapa biji nol toh? 3. Itu 005. Itu 2 pulang, berarti 2,5 juta. Itu dahulu wayah ini sudah jadi 3 juta. Karena baru baca kitab hanya ditulis, sekarang sudah mencapai 3 juta. Tiap tahun sadunia ini meninggal kada kurang daripada 3 juta akibat kena merokok. Sementara yang musnah disebabkan karena dengan 2 bom atom yang digugurkan, yang diledakkan oleh Amerika kepada bahasa Arab Nagasaki dengan Hiroshima, itu tidak lebih daripada 260.000 saja. Bandingkan pang 260.000 nang mati karena bom atom dengan yang meninggal setahun tidak kurang daripada 3 juta. Berapa kali lipat kesan yang terbunuh karena rokok lebih banyak daripada kesan senjata atom yang diledakkan. Ini statistik berataan ini. Ini kan ada bahasa hukum ini bahasa angka. AIDS, penyakit yang paling berbahaya, yang paling menakutkan manusia di mana saja berada, yang sepertinya dengan SARS sekarang ini. Berapa kira-kira dengan jumlah korbannya? Tidak lebih daripada 0,5 juta saja. Itu pun dari tahun 81 sampai tahun 91. Selama kada kurang daripada 10 tahun yang korbannya cuma 0,5 juta AIDS. Angka yang paling tinggi sampai kepada 1,7 juta. Artinya 1.700.000 saja. Itu angka yang paling tinggi tiap 10 tahun yang meninggal karena AIDS. Sementara rokok tiap tahun kada kurang daripada 3 juta. Allahu Akbar. Napa pulang statistik yang menarik? Keterangan masih daripada lembaga kesehatan dunia. Kaito kata terjemahannya kok kurang lebihnya nang kaito. Ada terjemahan yang lebih bagus, ambil yang lebih bagus. Yang penting kita paham dulu. Keterangan atau dengan statistik itu dibuat pada tanggal 15 Mei 1986, jumlah mereka yang meninggal dunia yulakuna hattahum, maksudnya jumlah mereka-mereka yang matian atau hidup dengan kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan penyakit, ta'isah sial, maliah penuh askam penyakit, hidup dengan berbagai penderitaan dan penyakit, duna raibin, tanpa dibimbangkan lagi jumlah mereka yang mati, jumlah mereka yang menderita, yang sakit dengan berbagai jenis penyakit akibat karena menggunakan tembakau, itu melebihi sekian kali ganda, ya pokok artinya melebihi jumlah mereka-mereka yang mati karena taun, karena kolera, jodari cacar, sel sipilis ke bahasa kitanya itu sipilis yang kemaluan yang jadi bosok rusak tuh juzam, kusta, tifus. Ini bahasa Arab seberatan kertas betulakan kena kalau tersalah.
Tuh ngarang-ngarang penyakit. Sabarataan jenis wabah penyakit yang turun di dunia. SARS diantaranya. Coba takutnya dunia dengan SARS dan kayak apa? Gempar. Berapa yang terbunuh? Sekitarnya ada 200-300. Kada banyak. SARS sekarang ini katakan sejumlah berapa? Kada sampai 10.000 barusan yang kena. Masih sedikit lagi. Nang matian berapa ekor? Ada dalam 200-400 orang. Itu dunia sudah gempar. Kiamat dunia karena SARS. Sepatutnya lebih kiamat dan hancur lagi dunia karena merokok. Tapi merokok tenang-tenang saja. Kenapa? Biaya cukainya kawan. Pajaknya kawan. Oke, kalau itu alasan inta, kita akan buka statistik di Indonesia, keterangan mengenai biaya cukai atau juga mengenai pajak. Hasil keuntungan yang dipungut oleh negara Indonesia pada tahun 1990, di tahun 1990 saja perolehan cukai rokok di Indonesia sampai 2,6 triliun rupiah. Banyak kalau jadi anak tadi sudah hendak membisu indah bepander. Dua waktu kiai-kiai bepander tentang merokok. Jadi jangan sebagian kita tuh kawan yang merokok. Tujuan kita tuh untuk menyumbang saudara-saudara kita juga. Nah, apa maksudnya? Tiap rokok tuh ada pajaknya. Kalau jadi dengan perantaran pajak rokok tadi itu, nang menanam tembakau dapat duit, nang memproduksikannya dapat duit, nang begawi karyawannya dapat duit. Di samping pulang dengan hasil pajak rokok tadi itu akan disumbangkan kepada fakir miskin. Jadi kita merokok dalam waktu yang sama membantu fakir miskin. Oke, jujur aja. Kenapa? Sebab dengan statistik ini tak terbitan di mana, cuman keterangan daripada Kalimantan Timur. Jadi Kaltim Pos bukan Banjarmasin Pos. Anda dapat daripada salah seorang sahabat kita. Statistik ini daripada koran kita. Jadi dengan Kaltim Pos disebutkan di situ. Kenapa bunyinya? Di tahun 1900 saja perolehan cukai rokok di Indonesia sampai 2,6 triliun rupiah. Sementara kerugian, dengar ya, tadi 2,6 triliun. Sementara kerugian akibat rokok yang diberikan rakyat, akibat rokok yang diderita rakyat sebanyak 14,5 triliun. Mana yang banyak? Banyak 14 kah? Banyak 4 kah? 4 kata 6 kata itu? Hah? Duanya 2,6 triliun itu keuntungan biaya cukai, pajak, kerja, gaji, apa segala macam tadi itu keuntungan para pedagang. Sementara kerugian yang menimpa negara Indonesia tiap tahun mencapai 14,5 triliun atau 6 kali lipat cukai rokok. 6 kali lipat. 6 kali lipat lah. Ya kurang lebih 6 kali lipat. 6 kali lipat. Nih baca aja kena disalin. Tokopinya gratis. Tapi fotokopi seorang. Memotokopi gratis, tapi memotokopi ke situ dari anak gratis, tapi memotokopi ke situ harus bayar. Nah, itu statistik. Di sini pula nanti kita dengan statistik mengenai ekonomi sebelum waktunya. Kita nanti sampai ke situ juga. Allahu Akbar. Napa pulang? At-tawakkub ba'ampih merokok dengan berbagai sistem dan cara itu akan membawa kepada tahsin al-mustawa as-sahih, akan meningkatkan kesehatan kita secara umum dan akan memanjangkan umur bima la tastati'uhu jami'ul wasail as-sahiyyati wat tibbiyati al-ukhra mujtami'ah. Apa maksudnya? Pian dia kalau anak panjang umur supaya sehat makan pucuk katut tiap hari. Oke. Pian mah dia supaya sehat, kada ada gangguan buah dada itu dan ini, dengan headnya yang teratur, banyak-banyak memakan lupis dengan lakatan dan banyak-banyak memakan sayur, kangkung, batang tanding dan daun palilak misalnya. Ini misal aja. Jadi dari sejumlah sekian sarana dengan sejumlah sekian cara untuk meningkatkan kesehatan, supaya dengan kesehatan kita semakin pulih, tenaga kita kuat, kemampuan kita positif, dengan segala-galanya melegakan dan juga menyenangkan.
sejumlah berapa Ustaz? Ini perlu dimakan, ini perlu diminum. Olahraga jangan ketinggalan, senam pagi jangan ketinggalan, lari pagi jangan ketinggalan, pucuk-pucukan, ulam-ulaman. Masya Allah tabarakallah. Sejumlah berapa saja kita sarankan. Tabat berito, kayu berito, makan, untal, makan, telan. Semuanya itu kadang membandingi peningkatan kesehatan umat atau dengan rakyat atau juga dengan bangsa saat ketika dengan mereka kadang merokok. Berhenti merokok, ini statisnya nangka ini. Kita buat perbandingan nangka ini. Yang ini tadi itu makan bagus, makanan yang bergizi, kambing tiap hari, hijau. Ini misal aja. Jadi kalau tak salah jangan disalahkan. Kalau tak salah jangan disalahkan. Makan pucuk katum, makan batang tanding, makan daun rambutan, makan daun pisang, makan tungkul, makan apa? Kesehatan akan semakin pulih dan juga umur akan panjang. Ini kini, naiknya nang kini. Sementara nasihat kita yang kedua, jangan merokok aja semacam. Kesehatan kita, umur kita akan semakin panjang. Begini naiknya ke atas. Nah itu maksud statistik yang disebutkan di situ. Lebih banyak orang yang sehat, yang akan sepanjang umurnya, yang akan semakin panjang umurnya pada waktu dia merokok, dibanding dengan kita menyarankan agar dengan masyarakat kita senantiasa berkonsultasi dengan dokter, spesialis, senantiasa berobat, memakan sayur-sayuran tiap hari, olahraga tiap hari, dengan udara yang sehat, di tempat yang tidak tercemarkan. Ini dengan bandingannya, lebih mendingan kita kadang merokok, kesehatan kita akan pulih, daripada kita mengamalkan nasihat daripada berbagai cara yang disebutkan oleh ahli kesehatan tadi. Itu statistik kita pada halaman yang 15. Bahasa Arabnya nengkap mak ngalih anak memahmakan marcakan gak bisa. Inna tawakkub baampih merokok dengan segenap cara-caranya untuk meningkatkan standar kesehatan dan memanjangkan umur, itu tidak sanggup dilakukan oleh segenap cara. Bima la tastati'uhu jami'ul wasailis sihhiyati wat tibbiyatil ukhra mujtami'atan. Masya Allah tabarakallah, sehatnya pian jasidin kadang merokok. Masya Allah tabarakallah, kuatnya pian jasidin kadang merokok. Anak takuni, siapa kemarin ya, berkisah dengan anak pertama, anak sidin banyak, tak 13 ini berkisah anak cucu sidin sudah ada kehitungan, orangnya masih sehat lagi, kuat lagi. Dibilang pen kadang merokok kalau jasid, ginjal, jantung, darah tinggi, kanker paru-paru, selidik punya selidik. Kenapa? Memang sejak dari kecil sudah merokok. Jadi kadang mustahil keracunan nikotin disebabkan kena merokok 2, 3, 4 batang dalam 1 jam. Ada yang sampai habis 2, 3 bungkus satu hari. Nang bahasa kita bersambung puting. Masya Allah tabarakallah. Jadi biar Syekh Ismail Usman Zain sidin berkisah waktu dengan kami di Mekah, ada 3 nurai faidah orang merokok. Nang pertama jasidin maling kedua ini naik ke rumahnya. Itu yang pertama. Dan itu yang paling positif. Orang yang merokok kuat, maling kadawani masuk ke rumahnya. Jadi Nabi bilang, kenapa Tuan Guru? Sebagai sirinya batukan terus. Batukan terus. Maling kadanya wani pun masuk kalau orang batuk. Satu. Yang kedua, anjing kadawani memarakinya. Sebab kenapa? Tongkat di tangan. Ya, itu kalau nang betongkat, kalau nang ada betongkat tuh ada kisah tuh. Jadi itu untuk orang Arab aja, orang Arab pada umumnya mereka betongkat. Jadi orang nang batukan itu atau nang sudah kurang tenaganya mau ke demo terpaksa berjalan dengan kaki 3, kaki yang ketiga ya tongkat. Mau ke demo anjing mikir dulu kalau kelihatan tongkat. Insyaallah kalau turun-turun subuh pakai tongkat insyaallah aman. Ingat statistik yang berikutnya daripada London. Kuliah Al-Malakiyah lil Atibba, kuliah tahun 1983 dinyatakan 3 daripada tiap 10 yang merokok akan mati disebabkan karena penyakit yang menimpanya.
Wa anna aghlabal bakin, dan dengan yang sisanya, yang selebihnya, sayu'anuna akan menderita, mengidap penyakit yang ada keterikatannya dengan merokok. Ini dihargai orang benar. Statistik dan juga keterangan yang seperti ini sebab dengan sebuah kuliah dengan fakultas kedokteran yang ada di Eropa, begitu dengan pernyataannya tadi sudah kita sebutkan, 10 nang merokok, 3 ini positif mati kena merokok, sementara dengan nang 7 akan dilanda, akan diserang penyakit yang ada keterikatannya dengan nikotin. Nah, pelajar keterangan di situ pula 2 baris terakhir, wa anna kimiyatan nikotin, kimia nilai nikotin yang sampai beberapa gram miligram masuk dengan perantaran asap rokok, kimia nilai nikotin yang masuk dengan perantaraan asap rokok, kalau seandainya itu disuntikan, biqatli kafilun, sanggup untuk membunuh manusia, fi awaji ay fi a'la sihhatihi, pada waktu kesehatannya yang boleh, bukan pada waktunya garing. Ini 1 batang rokok, persentasi nikotin yang ada dalam 1 batang rokok tadi itu, kalau dimasukkan ke dalam serangga kah, bahasa serangga, disuntikkan ke dalam urat seseorang yang di waktu sehat segar bugar tanpa ada gangguan penyakit, kafilun biqatli insan, sanggup untuk mematikannya seketika itu juga. Lau tamma haqnuhu, kalau itu berlaku haqnusun disuntikkan bilwarid di urat. Itu di dalam kitab Malakut Tadkhin halaman 44 ana ambil. Ikhlas saja, ini bukan daripada kita. Siapa kita? Kita bukan ahli kedokteran. Kalau ahli hukum mayuja kita buka kitab hukum, tapi kalau dengan yang seperti ini kita kada tahu. Jadi dengan kita sebagaimana kata Dr. Profesor Kedawi, pasrah dengan yang mengucapkannya, yang mengatakannya. 7. Napa pulang? Ini dengan mukadimah yang kita sebutkan tadi, memproduksi tembakau, taswiku memasarkannya, kadakawa dibela oleh siapa saja. Madamatil umamu, selama bangsa keseluruhan memerangi dan memberantas intaj, memproduksi, taswik, memasarkan al-mawad al-musabbibah lil i'tiyad, semua jenis, semua materi yang menyebabkan orang akan ketagihan, seperti afyun, kokain, hashish itu di kalangan orang Arab lebih tahu, dan begitu juga dengan ngaran-ngaran nangali disambat, itu semuanya daripada materi atau daripada bahan-bahan kimia yang mencandukan. Sebagaimana dengan usaha daripada dunia memerangi sejumlah jenis-jenis al-mawad al-musabbibah lil i'tiyad, sebagaimana dengan upaya mereka yang dikarahkan ke sana, bagaimana untuk kita mengatasi dan juga memberantasnya, seperti itu juga sepatutnya dengan negara memberantas dan memerangi tembakau dan juga dengan yang memproduksikannya. Tapi yang berlaku tidak seperti itu. Di bawah yaqul wala yu'addi istiqdamu tabaq ilal idradi bil muta'ati fahasbu. Kemudaratan merokok tembakau itu bukan hanya sekedar kepada orang yang merokok, akan tetapi juga dengan al-mudakhin. Mudakhin itu yang merokok. Yulawisul bi'ah, itu akan mencemarkan lingkungan, bi'ah milieu. Wa yusibu ghairal mudakhinin, dan menimpa orang yang kada merokok yang ada di sekelilingnya dengan istilah at-tadkhin as-salbi au al-laidari yang kita sebutkan dengan perokok pasif. Bini akan terkena, anak akan terkena, orang banyak akan terkena akibat karena dengan kita yang merokok, yang sehingga sampai kesannya kepada kandungan yang berada di dalam perut nanti dengan keterangan yang menyusul, ya ima dengan perantaran saluran darah yang bersambung ke pusar anak di waktu di dalam rahim, ima dengan perantaran air susu yang diminum oleh anaknya di waktu dia bersusuan. Halaman 17 di bawah. Ini ngaran-ngarannya aja yang jelasnya dengan angka-angka yang disebutkan di situ. 1.
Kesan rokok terhadap kandungan. Hudusul ijhad, berlakunya keguguran. Wiladatul ajinnatil maitati qabla mau'idiha, hudusul imlas, asal daripada tamallus, takallus, sakit perut. Tapi yang dimaksudkan di sini dengan janin dilahirkan sebelum cukup usianya, kebanyakannya mati. Naqsu wazni atfal, kurangnya timbangan anak. Lebih mendingan orang yang kadang merokok kalau dengan anak yang dilahirkannya kadang-kadang dari 3 kilo ke atas. Sementara yang merokok kurang daripada itu. Meninggalnya anak nomor 4 pada bulan yang pertama setelah dilahirkan. 6. Ziyadatun kabiratun fil uyubil khalqiyah, artinya kecacatan. Menyebabkan kecacatan terhadap bayi yang dilahirkan. Itu kesan buruknya kepada kandungan. Ta'sirud dukhan alal atfal indama yudakhinul aba wal ummahat. Kita sebut beberapa angka yang kita sebutkan pada halaman 18 dan 19. 1. Yastanshikul atfalu dukhana sajair, kanak-kanak itu akan mengisap asap rokok yang ada di rumah. Walidha fa inna kulla tiflin, justru itu tiap anak yang kalau dengan kedua ibu bapanya merokok daripada 10 sampai 20, tidak kurang daripada 1/4 bilangan tersebut itu terisap dengan anak. 25 batang kesannya kepada kandungan di dalam perut. 25 kesannya kepada orang yang bersama kita. Jadi jangan bersama orang yang merokok dalam satu kantor atau dengan di tempat yang tertutup. Apalagi kalau waktu kita naik bis, sesat, jejal, penuh, tutup pulang kacanya, atau ekon jalan berokok di dalam. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dengan istilah daripada Dr. Abdul Sabur Syahin, sirin kadang lagi memperumpamakan rokok itu seperti rokok. Asapnya itu sirin syakman. Syakman itu bahasa kita kenapot. Apa sirin kenapot keluaran daripada sana sini? Ya, bukan kenapot, sebenarnya montong yang merokok yang mengeluarkan asap. 7. 4. Sulus, 1/3 halatis somam fil atfal akibat kena merokok. 1/3 daripada kanak-kanak yang menjadi tuli, a'ma, buta, abkam, bisu, asam, tuli. 1/3 kekanakan yang tuli, yang dilahirkan dalam keadaan tuli, itu disebabkan kena dengan kedua ibu bapaknya merokok. 7. Nang lebihnya nang kadana sampai itu bisa dibaca sendiri. Anak ambil yang penting-pentingnya. Sejumlah tidak kurang daripada 17.000 kanak-kanak masuk rumah sakit dan memerlukan rawatan secara rapi disebabkan kena dengan kedua ibu bapaknya yang merokok itu di Inglaterra, di Inggris. 17.000 kanak-kanak sakit disebabkan karena dengan kedua ibu bapaknya yang merokok. Apakah masih juga kita bertahan? 20 di atas. Apabila dengan seseorang meminum arak dari 10 sampai kepada 15%, dari sejumlah yang meminum tadi itu akan ketagihan, akan kecanduan. Sementara dari sejumlah berapa yang merokok, sejumlah 85% akan ketagihan. Mana yang lebih banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kada ketagihan nenek. Ini kehausan. 100 nang berokok, ya, 100 nang berokok. Dari sejumlah 100 nang berokok tadi itu akan ketagihan, akan kecanduan 15 orang. Paling banyak 15 ikong. Kada terbalik. Sejumlah 100 yang terlibat dengan arak, dengan minuman keras, yang akan ketagihan itu paling banyak 15 orang. Tapi kalau sejumlah 100 yang berokok, yang akan ketagihan kada kurang daripada 85 orang. Jadi dengan kesan nikotinnya untuk mencandukan kita lebih hebat dibanding dengan minuman keras. Itu di mana bacaannya? Tadi sudah kita sebutkan halaman 20. Al-intaj al-alami, produksi dunia tentang dengan tembakau. Di alinea yang di tengah, 10 negara pertama yang memproduksi atau yang menanam tembakau menurut urutannya sebagai berikut.
10 negara yang terbesar menghasilkan tembakau: Cina, Amerika, India, Soviet, Turki, Brazil, Bulgaria, Jepang, Yunani, dengan Belanda. Indonesia mana? Ada Indonesia. Ustaz, sebutakan Indonesia situ kada ada. Kalau Indonesia kada ada, ayo jangan khawatir. Dual al-Arabia, sementara negara-negara Arab yang terlibat menanam tembakau: Irak, Saddam Hussein; Suriah, Hafiz Assad dan meninggal; Lebanon, Yaman, Hadramaut, Amman, dan juga Maroko. Sementara negara-negara Islam yang terlibat menanam tembakau: Turki, Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, Pakistan, Indonesia. Muhtaram, negara kita termasuk daripada negara yang menanam tembakau. Malaysia, Tanzania. Al-intajus sanawi, hasil tiap tahun tidak kurang daripada 10 juta ton. Seton gin banyak, seton tembakau banyak kawanai. 10 juta ton hasil tembakau sedunia. Cina saja sendirian kada kurang daripada 1/10-nya. Artinya dengan Cina saja itu tidak kurang daripada 1 juta ton. Amerika 960.000 ton dalam setahun. Sementara dengan nilai perdagangan dunia dengan tembakau itu mencapai tidak kurang daripada 100 miliar. Nah, artinya mi'atu miliar, hendak tahulah dengan hitungan triliun. Ini miliar dolar. 100 miliar dolar kalau dengan uang Indonesia 100 miliar dolar. Coba Bang cepat berhitung Bang. 100 miliar dolar kalau dengan hitungan uang Indonesia kada kurang daripada 90 triliun.